Jadi, ada Beryl nih, seorang pendekar pedang Parobaya yang punya dojo di tempat terpencil dan hidupnya damai banget. Suatu hari, pas lagi latihan, ayahnya bilang kalau dia pengen banget punya cucu buat diurus. Udah bertahun-tahun sejak Beryl jadi pelatih di sini, tapi dia masih jomblo aja. Beryl bilang dia terlalu sibuk urus dojo keluarga buat mikirin punya anak. Tapi ayahnya tetap berharap dia setidaknya mencoba. Ayahnya bahkan usul supaya Beryl mencoba mendekati salah satu murid perempuannya biar bisa nikah, tapi Beryl tidak mau karena alasan etika. Dojo ini udah ada di keluarganya Beryl selama beberapa generasi, dan dia udah bekerja keras jadi pelatih di sini. Sejak dia menggantikan ayahnya, Beryl punya mimpi besar, kayak jadi ahli perang terkenal. Tapi walaupun dia lebih jago dari orang rata-rata, dia merasa skill NYA belum cukup buat jadi ahli pedang sejati. Meski begitu, dia percaya kalau dia guru yang baik karena banyak muridnya yang jadi pendekar pedang sukses setelah lulus. Nah, setelah latihan selesai, Beryl pulang buat makan malam bareng orang tuanya. Tapi, ayahnya masih aja maksa Beryl buat cepet-cepet nikah. Ayahnya bahkan ajak istrinya dan temennya buat ngedorong Beryl supaya cepet cari istri. Tapi dia bilang hal-hal kayak gini butuh waktu, jadi tidak perlu buru-buru. Tapi, dia masih berharap Beryl bakal kasih dia cucu. Beryl sempat tersedak makanannya, karena ya ngomong emang gampang, tapi melakukannya tidak segampang itu, apalagi dia belum punya pacar. Dan kan tidak mungkin tiba-tiba ada cewek cantik yang ngetuk pintu rumahnya kan? Beberapa detik kemudian, beneran ada yang ngetuk pintu, dan pas Beryl buka, ada cewek cantik berdiri di sana. Dia nyapa Beryl sebagai Master NYA, dan setelah Beryl perhatiin lebih jelas, ternyata dia Alucia Citrus, salah satu mantan muridnya. Beryl ajak dia masuk dan nawarin secangkir teh. Beryl ingat kalau Alucia dulu adalah murid yang berbakat waktu dia melatihnya, tapi dia tidak nyangka kalau Alucia bakal jadi komandan pasukan ksatria kerajaan. Nah, Beryl pun nanya kenapa Alucia datang berkunjung, dan Alucia cerita kalau salah satu tugasnya sebagai komandan ksatria adalah melatih rekrutan baru. Jadi, dia ngusulin Beryl buat jadi instruktur pedang spesial. Dia bahkan udah dapat persetujuan dari perintah kekaisaran, jadi dia datang buat kasih tahu kabar baik ini ke Beryl. Beryl sendiri sebenarnya tidak pernah minta jadi instruktur kekaisaran, jadi dia kepikiran buat nolak tawaran itu. Tapi ayahnya bilang kalau orang bisa dihukum mati kalau tidak nurut sama perintah kekaisaran, jadi Beryl tidak bisa sembarangan nolak. Alucia meyakinkan Beryl kalau dia tidak bakal dibunuh kalau menolak tawaran itu, tapi mungkin bakal kena masalah besar, jadi lebih baik dia terima aja. Alucia sudah siapin kereta buat bawa mereka ke IBU kota, jadi mereka bisa berangkat sekarang. Dan besok, dia bakal kasih tahu detail pekerjaan barunya. Beryl tidak nyangka Alucia berharap dia pergi sekarang juga. Tapi ayahnya Beryl udah setuju. Jadi dia ucapin semoga beruntung ke Beryl dan nyuruh dia cari istri di IBU kota. Malah, dia bilang Alucia bakal jadi istri yang hebat buat Beryl, tapi Beryl bilang supaya dia berhenti ngomong kayak gitu karena bikin Alucia tidak nyaman. Beda usia mereka terlalu jauh buat Beryl dan Alucia jadi pasangan. Tapi Alucia bilang berbisik kalau dia tidak keberatan. Tapi ya udah, Beryl tidak mau tahu konsekuensi buruknya, jadi dia setuju aja buat nemenin Alucia ke ibu kota. Pas mereka lagi duduk di kereta, Beryl lihat Alucia masih pakai pedang yang dikasih. Itu pedang yang Beryl kasih ke semua murid yang lulus dari dojo NWA, dan Alucia merawat pedangnya dengan baik sejak dia dapat. Beryl senang lihat kalau Alucia menghargai hadiah itu banget. Tapi dia pikir pedang itu tidak cukup bagus buat seorang komandan ksatria kayak Alucia. Dia bilang, Alucia bisa menemukan yang lebih baik di pandai besi lain. Tapi Alucia bilang pedang ini yang paling cocok buat dia. Beryl pikir mungkin Alucia begitu sayang sama pedang itu karena sebagai mantan gurunya, dia masih percaya apapun yang dia dapat dari Beryl itu lebih bagus. Tapi Beryl cuma seorang pendekar biasa, jadi dia merasa tidak mungkin bisa jadi instruktur khusus. Tiba-tiba, Alucia bilang kalau dia senang banget karena si pendekar pedang dari desa akhirnya datang ke IBU kota. Beryl bingung siapa yang dimaksud Alucia karena dia bukan orang desa, dan jelas bukan pendekar pedang, tapi Alucia bilang dia terkenal di dunia ilmu pedang. Dia udah melatih banyak murid yang akhirnya jadi pendekar pedang legendaris, dan petualang, jadi dia semacam legenda HIDUP gitu. Tapi, Alucia tidak terlalu suka dengan julukan yang didapat. Beryl SIH merasa cerita itu menarik, tapi dia yakin kalau cuma Alucia yang anggap dia sebagai ahli pedang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di IBU kota kerajaan.
Alucia lalu menurunkan Beryl di sebuah penginapan supaya dia bisa istirahat, dan Alucia bilang dia bakal jemput Beryl besok pagi. Keesokan harinya, Alucia bawa Beryl ke kastil dan kenalin dia ke pasukan ksatria. Dia kasih tahu semua rekrutan kalau Beryl itu kuat banget sampai-sampai dia sendiri aja tidak bakal bisa melawan. Jadi mereka seharusnya merasa terhormat punya guru sehebat dia. Tapi, ada beberapa ksatria yang tidak setuju kalau Beryl pantas ada di posisi tinggi kayak gitu, dan salah satunya benar-benar tidak senang soal ini. Tidak lama kemudian Beryl ngobrol sama Alucia di lorong, dan dia ucapin selamat karena Beryl udah resmi jadi instruktur khusus. Alucia bilang kalau Beryl cuma perlu datang buat melatih para rekrut 3 atau 4 kali sebulan, jadi tidak bakal terlalu ganggu pelajaran biasanya di dojo. Terus, tiba-tiba ada seorang cewek lari ke arah Beryl, dan dia tuh saking senangnya ketemu gurunya lagi sampai tidak bisa nahan kegirangannya. Namanya Kuruni, dan dia pernah jadi murid di dojo NYA Beryl 2 tahun lalu. Beryl inget banget kalau cita-citanya Kuruni adalah gabung ke pasukan ksatria, jadi dia seneng banget lihat Kuruni beneran berhasil mewujudkan impiannya. Walaupun Kuruni masih training, jadi dia masih harus kerja keras banget sebelum bisa jadi ksatria beneran. Tapi ya, Kuruni seneng banget bisa latihan lagi sama Beryl dan Alucia juga gitu. Terus, di hari yang sama, pas Beryl pulang ke rumah, dia kaget banget karena ada lagi muridnya yang datang main. Namanya Ranrit, dan dia datang buat kenalin istrinya sama bayi mereka yang baru lahir ke Beryl. Beryl seneng banget lihat Ranrit baik-baik aja, tapi ayahnya langsung motong dan bilang Beryl tidak usah pulang sampai dia punya istri dan anak kayak Ranrit. Ngomong-ngomong soal Ranrit, setelah lulus dari dojo NYA Beryl, dia jadi petualang peringkat platinum LHO. Tapi sekarang, setelah punya anak, dia mau pensiun dan balik ke desa. Peringkat platinum tuh susah banget dicapai, jadi Beryl kaget Ranrit mau ninggalin itu dengan gampang. Tapi ya, kerjaan petualang itu emang berbahaya, jadi mungkin dia tidak mau ambil resiko karena sekarang ada anak yang harus dijaga. Jadi, waktu Ranrit ada di sana, dia janji bakal berusaha keras buat urus dojo. Tapi Beryl sama sekali tidak ngerti maksudnya apa. Ayahnya Beryl bilang, karena Ranrit lumayan jago, dia bisa jadi instruktur dojo. Dan artinya Beryl tidak perlu tinggal di situ lagi. Jadi, ayahnya mau NGUSIR Beryl, padahal rumah itu punya Beryl. Besoknya Beryl cerita semua ke Alucia, dan bilang kalau dia harus cari rumah di kota ini. Penginapan yang dia pilih kemarin tuh terlalu mewah buat dia tinggal lama-lama, jadi dia pengen cari tempat yang lebih terjangkau. Alucia dengan senang hati bantuin dia buat cari tempat tinggal. Dia nanya ke dia kalau dia mau tinggal di rumahnya, tapi Beryl merasa itu tidak pantas, jadi dia nolak, walaupun Alucia kecewa banget. Terus, Alucia ajak Beryl makan siang bareng karena udah waktunya makan siang. Dan Beryl oke aja. Jadi mereka jalan menuju restoran. Tapi pas lagi jalan, ada yang teriak ke Alucia, bilang dia tidak tahu malu jalan-jalan sama laki-laki. Dan manggil dia Om, tanpa mikir. Ternyata cewek itu sama Alucia punya sejarah yang tidak enak. Dan dia merasa aneh banget kalau seorang komandan ksatria yang bangga bisa jalan bareng sama cowok random. Beryl dari tadi udah coba nutupin wajahnya, biar bisa hindarin masalah. Tapi si cewek pengen lihat wajahnya, jadi dia menarik turun peta itu, dan langsung mengenali Beryl. Dia manggil Beryl dengan sebutan Master. Beryl bingung karena dia tidak tahu siapa cewek ini, jadi cewek itu ingetin kalau namanya Kuruni. Dan dia pernah diselamatkan sama Beryl, terus diajarin cara pakai pedang. Beryl butuh waktu buat inget, tapi akhirnya dia keinget, dia pernah nemuin seorang cewek terluka 20 tahun lalu. Dia bawa cewek itu, merawat sampai sembuh, dan akhirnya mengajari cara bertarung. Tapi dia udah lebih dari 10 tahun tidak ketemu, jadi dia seneng banget lihat Kuruni sekarang jadi petualang peringkat hitam. Kuruni minta maaf karena tidak pernah mampir selama ini, tapi dia juga penasaran kenapa tiba-tiba Beryl ada di IBU kota kerajaan. Jadi, Alucia cerita kalau Beryl udah ditunjuk jadi instruktur khusus buat Ordo Ksatria, makanya dia pindah ke IBU kota, dan Alucia ada di sini buat bantuin dia cari penginapan yang pas. Tapi Kuruni bilang kalau dia lebih jago soal nyari tempat menginap karena dia kan petualang, udah biasa menginap di penginapan. Akhirnya Alucia dan Kuruni malah berdebat soal siapa yang lebih cocok nemenin Beryl cari-cari tempat tinggal. Padahal Beryl sendiri tidak ngerti kenapa mereka berdua saling tidak suka. Tapi berkat bantuan mereka berdua,
Beryl akhirnya bisa nemuin penginapan yang cocok buat dia. Dia pun ucapin terima kasih ke mereka berdua atas bantuannya, tapi dia mohon supaya mereka berhenti berantem demi kebaikan dia. Karena dia tidak tahan lagi dengerin teriakan. Karena menghormati Beryl, mereka berdua berhenti berantem dan pulang dengan tenang. Beryl melihat mereka dari jendela, dan meskipun dia tidak yakin bakal suka semua hiruk-pikuk kehidupan kota, dia senang karena bakal banyak murid-muridnya yang bisa merawatnya. Besoknya, pasukan kesatria lagi latihan seperti biasa, dan wakil komandan Handblitz benar-benar mengalahkan semua orang dengan keahliannya. Setelah mengalahkan lawan latihannya, Alusha tiba-tiba bikin pengumuman dan ngasih tahu semua orang kalau jadwalnya ada yang berubah. Mulai hari ini, bukannya seminggu sekali, Beryl bakal mengajar mereka, jadi dia berharap mereka kerja lebih keras dari sebelumnya. Beryl bilang ke mereka semua kalau dia senang ada di sini, tapi sebelum dia bisa mulai pelajaran pertamanya, Handblitz datang dan bilang dia punya sesuatu yang mau disampaikan. Untuk jadi instruktur spesial buat Ordo Kesatria, Beryl harus punya kekuatan tertentu, jadi dia tantang Beryl buat duel. Handblitz tidak bermaksud tidak sopan, dia cuma mau pastiin kalau Beryl cukup jago buat posisi itu, dan sebagai wakil komandan, dia berhak buat minta duel, jadi Alusha mengizinkannya. Beryl sebenarnya pengen banget berhenti setuju sama hal-hal yang diputusin buat dia, tapi karena Handblitz sudah menantangnya, dia tidak punya pilihan lain selain siap-siap untuk duel. Handblitz yakin kalau Alusha cuma menganggap Beryl hebat karena dulu dia gurunya waktu kecil. Tapi itu bukan berarti Beryl cocok jadi instruktur khusus buat Ordo Ksatria. Jadi, Handblitz mau buktiin dengan kalahin Beryl sekarang juga. Beryl setuju sama Handblitz karena dia juga merasa belum cukup bagus buat pekerjaan ini. Tapi bakal malu-maluin banget buat Alusha kalau orang yang dia rekomendasiin kalah dengan gampang. Jadi, dia mutusin buat berusaha sebaik mungkin lawan Handblitz. Pertarungan dimulai, dan Handblitz langsung menyerang Beryl. Beryl mulai menangkis serangan-serangan itu, dan dia terkejut dengan kekuatan dan kecepatan Handblitz, tapi dia tahu kalau dia bisa menangkis satu serangan dengan tepat, Handblitz akan terbuka lebar, dan dia bisa maju untuk menyerang. Itu persis yang dia lakukan, dan Handblitz terdiam karena dalam pertempuran sungguhan, dia pasti sudah kalah. Itu jadi poin buat Beryl, jadi mereka berdua kembali ke posisi awal, dan Handblitz mulai menyerang lagi. Beryl masih tidak percaya betapa kuatnya Handblitz, tapi semua gerakannya bisa ditebak. Jadi, gampang banget buat dia buat menangkis. Handblitz sadar dia tidak bakal bisa kena Beryl kalau tidak pakai semua kemampuannya, jadi dia pakai jurus andalannya buat nyerang. Teknik pedang perangnya tuh punya tenaga yang gede banget, tidak bisa diblok atau ditangkis, jadi harusnya Beryl tidak mungkin menang di sini. Tapi, setelah Handblitz ayunin pedangnya, Beryl tiba-tiba hilang dan muncul lagi di belakangnya dengan pedang di leher Handblitz. Dengan begitu, Beryl resmi menang duel ini, dan Handblitz sama sekali tidak marah. Dia malah kagum banget sama skill yang baru aja Beryl tunjukin, dan dia minta maaf karena udah bersikap kasar sebelumnya. Kemudian, Handblitz mengadakan pesta buat menyambut Beryl sebagai instruktur baru. Tapi dia masih penasaran banget gimana caranya Beryl bisa melawan gerakan spin andalannya. Beryl bilang, dia cuma ikut gerakan putaran Handblitz, makanya bisa ada di belakang dia. Tapi, melakukannya jauh lebih susah daripada yang Beryl bilang. Bagaimanapun Handblitz dan yang lainnya semangat banget buat latihan. Sudah seminggu sejak Beryl jadi instruktur di sini. Ketika dua ksatria sedang latihan bareng, Beryl datang untuk kasih saran. Dia sudah memperhatikan cara mereka bertarung, dan permainan pedang mereka lumayan oke, tapi menurutnya mereka perlu latihan soal jarak. Dia kasih contoh kalau kita terlalu fokus liatin pedang lawan bisa aja mendekat tanpa kita sadari. Mungkin terlihat sepele, tapi dalam pertarungan pedang yang sesungguhnya, setengah langkah bisa bikin bedanya menang atau kalah. Beryl pikir dia cuma kasih saran dasar ke murid-muridnya, tapi dari cara semua orang melihatnya, rasanya seperti dia baru aja bilang sesuatu yang super keren banget. Sejak Beryl berduel dengan Handblitz, para ksatria menganggap setiap kata yang diucapkan Beryl seperti sabda, dan dia harus mengakui bahwa ini membuat pekerjaannya jadi lebih mudah. Setelah latihan selesai, Beryl duduk untuk bersantai, dan Handblitz memberinya handuk untuk mengelap keringatnya. Beberapa menit kemudian, Kuruni mendekati Beryl dan bertanya apakah dia punya rencana setelah ini. Beryl sebenarnya tidak berencana melakukan apa-apa, jadi Kuruni bertanya apakah dia mau ditemani melihat-lihat kota. Sekarang Beryl berpikir, dia belum sempat melihat banyak tentang kota ini, jadi dia menerima tawaran Kuruni. Dan dengan semangat dia lari untuk ganti baju. Sementara itu,
Alucia sibuk bertemu dengan para pejabat kerajaan untuk memberikan laporan tentang kondisi pasukan ksatria, terutama dengan adanya pelatih spesial baru yang baru saja dipekerjakan. Alucia memastikan kepada mereka bahwa Beryl telah melampaui semua harapan, dan karena tidak ada yang perlu dibahas lagi, pertemuan pun selesai. Banyak yang memperingatkan dia bahwa jika ingin terus mengasah kemampuan pedangnya, sebaiknya dia menghindari menjadi kapten ksatria karena banyaknya urusan birokrasi. Alasan satu-satunya dia mengambil pekerjaan ini adalah karena dia butuh posisi berkuasa untuk membawa Beryl ke ibu kota. Dulu waktu Alucia masih kecil, orang tuanya membawanya ke dojo Beryl supaya dia bisa belajar cara membela diri. Dari pertama kali ketemu Beryl, Alucia langsung tahu kalau dia orang yang baik. Setelah bergabung di dojo, Beryl ngajarin Alucia cara ayunkan pedang dan melompati tunggul pohon, biar gerakannya lincah. Dia juga ngajarin latihan kekuatan dasar. Walaupun cara mengajarnya Beryl sedikit beda, tidak lama Alucia jadi nyaman banget pegang pedang. Suatu hari, Beryl nanya ke Alucia apa dia mau latihan bertarung pura-pura dengannya. Dan Alucia setuju dengan semangat, karena dia pengen pamer semua yang udah dia pelajari. Tapi, saat Alucia benar-benar berhadapan dengan Beryl, dia tidak bisa menemukan celah sama sekali di posisinya. Karena Alucia tumbuh belajar dari Beryl, dia pikir semua guru pedang sehebat Beryl. Tapi suatu hari, ketika Beryl mengajak mereka ikut bertanding pura-pura melawan dojo lain, dia sadar kalau dia salah. Lawannya saat itu penuh celah dan pola serangannya kayak anak kecil yang menyerang Alucia tanpa rencana. Seperti yang diduga, Alucia dengan mudah mengalahkannya. Dan itu bahkan bukan tantangan baginya. Setelah latih tanding selesai, Beryl dan murid-muridnya mulai berjalan kembali ke dojo mereka. Dan Beryl senang karena murid-muridnya dapat kesempatan melawan orang-orang dengan gaya bertarung yang berbeda. Ngomong-ngomong, Alucia bertanya ke Beryl apakah dojonya lebih kuat dari yang lain, tapi Beryl tidak suka memikirkannya seperti itu. Memang SIH, mereka menang di latihan tanding hari ini, tapi yang lebih penting adalah pelajaran yang didapat dari pengalaman itu. Bukan soal menang atau kalah. Alucia ngerti maksud Beryl, tapi kemudian dia sadar kalau jepit rambutnya hilang. Dia ingat kalau jepit itu pasti jatuh di dojo tadi, dan jepit itu penting banget buat dia, jadi dia bilang ke Beryl kalau dia mau balik ke sana buat mengambilnya. Akhirnya Alucia sampai lagi di dojo yang lain, jadi dia mulai cari-cari jepit yang jatuh tadi. Tapi sayangnya, kayaknya orang yang dia kalahin itu nemuin duluan sebelum dia. Sebentar, dia kelihatan mau baik, dan ngasih itu tanpa bikin masalah, tapi kayaknya terlalu gampang. Malah, dia melemparkan jepit rambut itu ke dalam dojo. Dan bilang kalau Alucia harus kalahin semuanya, sekaligus kalau dia mau dapetin jepitnya kembali. Memang SIH, dia udah kalahin cowok itu di latih tanding, tapi sekarang dia punya semua temannya buat bantuin. Mengingat betapa kacau kemampuan pedang mereka tadi, Alucia mungkin punya peluang bagus buat kalahin mereka semua sendirian. Tapi dia tahu Beryl tidak bakal suka kalau dia pakai keahliannya buat melawan orang lain. Jadi, dia cuma berdiri dan siap banget buat dipukul. Tapi sebelum si tukang pukul itu bisa kena mukanya, Beryl melangkah di depan Alucia dan kena pukulan itu. Pukulannya tidak bikin dia sakit, tapi tetap aja sedikit nyeri, jadi dia nanya ke anak-anak itu apa beneran ini cara mereka mau pakai keahlian pedang mereka. Si tukang pukul masih tidak paham kalau yang dia lakuin itu salah, jadi dia coba mukul kepala Beryl kali ini. Tapi Beryl dengan mudahnya menunduk dan bikin si tukang pukul kehilangan senjatanya dalam sekali gerakan. Lalu dia lanjut untuk menangkis serangan dari teman-teman si tukang pukul, tapi sebelum semuanya makin parah, guru dari dojonya muncul. Dia mendengar keributan dan langsung berlari ke sana secepat mungkin, tapi dia sangat kecewa melihat murid-muridnya berperilaku tidak sopan seperti itu. Dia berlutut untuk meminta maaf dengan tulus kepada Beryl dan berjanji akan memastikan hal seperti ini tidak terjadi lagi. Beryl dan Alucia mulai berjalan pulang bersama, dan Beryl menjelaskan bahwa dia merasa ada yang tidak enak saat Alucia pergi mengambil jepit rambutnya, jadi dia mengikutinya untuk memastikan Alucia baik-baik saja. Alucia merasa bersalah karena Beryl jadi kena pukul gara-gara dia, tapi Beryl bilang kalau pukulannya tidak terlalu sakit. Lagi pula, Alucia tidak melakukan apa-apa yang salah, jadi dia tidak perlu menyalahkan dirinya sendiri atas kejadian itu. Kalau dipikir-pikir, dia merasa ini salahnya karena sebagai guru Alucia, dia seharusnya tidak membiarkan Alucia pergi sendirian ke situasi yang mungkin berbahaya. Tahun demi tahun berlalu, dan sekarang Alucia sedang di tengah-tengah latihan bertarung lagi dengan Beryl. Gaya bertarung Beryl masih tangguh seperti biasanya, tapi kali ini, saat Beryl mengayunkan pedangnya,
Alucia bisa mengikuti gerakannya dan berhasil mendapatkan poin melawan Beryl untuk pertama kalinya. Beryl terkejut melihat betapa pesat kemajuan Alucia, tapi dia yakin Alucia akhirnya siap lulus dari dojonya, jadi dia memberikan pedang kelulusan seremonial kepadanya. Sekarang, Alucia menyadari bahwa Beryl tidak menyadari betapa hebatnya keterampilan pedangnya. Dia sebenarnya tidak mau tinggalin dojonya, karena masih banyak banget yang bisa dia pelajari dari dia. Tapi di sisi lain, dia juga tidak mau bikin masalah buat Beryl, jadi dia sedikit berdebat sama dia soal itu. Sebagai gantinya, dia bertekad buat buktiin kalau teknik-teknik Beryl lebih hebat dari yang lain. Jadi, dia daftar ke program Ksatria dan ikut tes masuknya. Dan seperti yang dia duga pas tes, tidak ada satu pun calon lainnya yang bisa menyaingi latihan yang Beryl kasih ke dia. Bahkan penguji tesnya pun tidak bisa mengimbangi dia, jadi mereka tidak akan punya kesempatan buat melawan Beryl. Dia punya waktu reaksi dan kemampuan mengamati yang hampir tidak manusiawi, dan jauh melampaui orang biasa. Jadi, tidak ada keraguan sedikit pun di pikiran Alucia kalau Beryl adalah pendekar pedang terhebat di dunia. Tapi, Beryl sendiri tidak sadar akan kemampuannya. Setelah mengenalnya, dia mungkin bakal senang-senang aja di kehidupan tenang sebagai pendekar pedang yang tidak dikenal. Tapi, Alucia tidak mau gurunya tetap tidak diakui. Dengan keahliannya, dia perlahan naik pangkat di Ordo Ksatria, berharap bisa punya kekuatan untuk mendukung Beryl. Dan saat akhirnya dia mencapai posisi komandan Ksatria, sudah 10 tahun sejak dia meninggalkan dojo Beryl. Selama waktu itu, Beryl jadi lebih hebat dari yang dia ingat. Dia merasa tidak bersalah sudah menunjuk dia sebagai instruktur tanpa bertanya dulu, tapi itu satu-satunya cara agar dia bisa meninggalkan desa dan mendapatkan pengakuan. Dia kembali ke aula latihan dan bertemu Handblitz untuk menanyakan bagaimana latihan dengan Beryl. Handblitz bilang latihan itu luar biasa dan mereka semua belajar banyak darinya hari ini. Alucia tidak melihat Beryl di sekitar. Dia bertanya, apakah Beryl sudah pulang, tapi Handblitz bilang sebenarnya dia pergi dengan Kuruni, karena Kuruni ingin mengajaknya jalan-jalan keliling kota. Alucia jadi sedikit cemburu mendengar itu, karena artinya Kuruni pada dasarnya mengajak Beryl kencan. Dan dia berharap dia yang pertama kali memikirkannya. Sementara itu, saat kencan Beryl dan Kuruni menunjukkan semua toko keren yang ada di kota, dan Beryl terpesona dengan betapa ramainya tempat ini dibandingkan dengan desanya. Tapi, dia bertanya-tanya kenapa Kuruni membawanya ke distrik barat, padahal semua tempat wisata seperti istana gereja ada di distrik utara. Kuruni bilang benar, I hack. Tapi kalau sudah lama tinggal di kota, kamu bakal sering lihat istana dan gereja, jadi lama-lama bosan. Tapi, Beryl sebenarnya pengen banget melihatnya, meskipun mereka masih jalan-jalan di pasar. Beryl mendengar seseorang memanggilnya, jadi dia berbalik dan melihat seorang cewek berjalan mendekatinya. Dia memanggil Beryl guru, jadi mungkin dia salah satu muridnya, tapi Beryl sama sekali tidak ingat siapa dia. Cewek itu juga kelihatan akrab sama Kuruni, tapi Beryl tetap tidak bisa ingat siapa dia. Cewek itu kecewa karena gurunya lupa sama dia, jadi dia mengangkat pedangnya buat mengingatkan Beryl kalau dia salah satu lulusan dari tempat latihannya. Beryl berpikir sebentar, dan akhirnya dia ingat di mana dia pernah melihat cewek itu. Namanya Fiesel, dan dia memang pernah jadi muridnya. Dia menghabiskan 2 tahun berlatih bareng Kuruni. Meskipun dia terlihat sangat berbeda saat itu. Sudah 5 tahun sejak Beryl melihatnya, jadi pastinya dia sudah banyak berubah. Dan dia tampaknya sukses besar di ibu kota, karena sekarang dia adalah andalan di pasukan sihir. Beryl senang mendengar kabar baik tentang dia, tapi dia sedikit kaget bahwa dia bergabung dengan pasukan sihir, karena dia tidak ingat pernah mengajarkannya tentang sihir. Kuruni bertanya pada Fiesel apakah dia datang untuk berbelanja, jadi Fiesel menjelaskan bahwa dia datang untuk membeli aksesoris sihir. Beryl belum pernah mendengar tentang aksesoris sihir sebelumnya, jadi Fiesel mengambil satu dan menjelaskan bahwa benda itu memungkinkan siapa saja untuk menggunakan sihir. Meskipun Fiesel bisa menggunakan sihir tanpa aksesoris apapun, dia tetap terkejut melihat Fiesel bisa benar-benar menggunakan sihir sendiri. Tapi ya, Fiesel memang bilang dia bagian dari kelompok sihir, jadi masuk akal SIH. Tiba-tiba, Beryl mendengar suara wanita berteriak karena tasnya dijamret. Begitu melihat kejadian itu, Beryl siap-siap mau kejar pencurinya, tapi sebelum dia bergerak, Fiesel bilang bisa mengatasi ini. Dia lalu menghunus pedangnya dan menutupinya dengan sihir sebelum menebas ke arah pencuri. Tebasannya melepaskan energi sihir yang mengikat kaki pencuri tersebut.
Begitu dia jatuh ke tanah, Kurune langsung menangkapnya. Beryl benar-benar terkesan dengan cara mereka berdua menangani situasi itu, terutama dengan sihir Visel, karena dia belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Visel menjelaskan bahwa dia pada dasarnya melapisi pedangnya dengan sihir setiap kali bertarung, dan pelatihan Beryl sangat berguna untuk menyesuaikan sihir dalam pertarungan, jadi dia merasa berterima kasih. Dan Beryl juga sama-sama berterima kasih karena Visel masih menggunakan semua teknik yang diajarkan. Keesokan paginya, Beryl bangun pagi-pagi untuk jalan-jalan keliling kota, tapi saat dia berjalan, dia mendengar seseorang memanggil namanya. Dia berbalik dan menemukan seorang gadis kecil berdiri di sana, jadi dia bertanya apakah gadis itu tersesat. Gadis itu berteriak padanya, karena memperlakukannya seperti anak kecil, padahal dia adalah kepala pasukan sihir. Namun, Beryl mengira gadis itu hanya bermain-main, jadi dia tidak percaya. Gadis itu mulai kesal karena Beryl tidak percaya padanya, jadi dia menunjukkan kekuatannya dengan membuat bola api besar dari jarinya. Beryl akhirnya percaya bahwa dia adalah bagian dari pasukan sihir, tapi dia terkejut bahwa gadis sekecil itu bisa menggunakan sihir seperti itu. Dia lalu memberitahu Beryl untuk berhenti memanggilnya gadis kecil. Namanya Lucy, dan dia sudah dewasa. Oke, mungkin dewasa sedikit berlebihan, tapi dia memang lebih tua dari Beryl, jadi dia tidak mau diperlakukan seperti anak kecil. Visel udah cerita banyak tentang Beryl, dan betapa hebatnya dia, jadi dia pengen banget ketemu langsung. Dia yakin kalau Beryl pasti guru yang hebat, soalnya kemampuan Visel dengan pedang luar biasa. Tapi Beryl bilang kalau kesuksesan Visel itu berkat kerja kerasnya sendiri. Dia cuma ajarin dasarnya aja. Beryl jalan bareng Lucy, tapi akhirnya Lucy bawa dia ke tempat yang luas, dan setiap gamer pasti tahu kemana arah cerita ini. Lucy sangat suka dengan sihirnya, jadi dia berlatih setiap hari supaya bisa semakin hebat. Tapi, dia sedikit punya teman yang sepadan untuk latihan. Karena Beryl adalah seorang pendekar pedang legendaris, Lucy pikir dia akan jadi lawan yang bagus. Sebelum Beryl bisa menjawab, Lucy langsung mencoba menyerangnya dengan semburan api, tapi Beryl melompat mundur untuk menghindarinya. Beryl sebenarnya lebih suka menghindari pertempuran, tapi melihat tatapan Lucy yang sepertinya tidak akan membiarkannya pergi sebelum bertarung dengan Sirius, dia pun mengeluarkan pedangnya dan bersiap menghadapi Lucy.